keuntungan dari tiketnya itu sebesar 2,7 miliar bisa menjadi donasi untuk Palestina lewat 7 NGO. Hari pertama flop, hari kedua itu udah nggak tayang di mana-mana. Ya, nobar 2 film ini, Haya 1, Haya 2, dan terkumpul sekian rupiah itu jadi ambulans 1 di Gaza. Selama Bunda berkiprah dalam film-film Indonesia yang bertemakan tentang Palestina ini, pernah nggak Bunda mendapatkan kritik gitu dari mungkin sineas atau filmmaker atau apa yang mengkritik tentang film yang selama ini Bunda berkecimpung di dalamnya, khususnya untuk Palestina? Kritik membangun tentu saja. Saya kira kritik dari yang membangun sampai yang emang kayak haters aja gitu terjadi. Oh ya? Ada ya gitu, baik di media sosial gitu ya, maupun yang ngomong langsung gitu. Tapi kalau buat Asma ya, kita di sini ya nahnu muslim qabla kulli syai' gitu. Kita ini muslim sebelum segala sesuatu, dan komentar-komentar itu ya ambil yang baiknya gitu ya. Kemudian jangan biarkan komentar-komentar yang melemahkan kemudian benar-benar melemahkan kita gitu. Karena hidup adalah perjuangan, pada akhirnya kita akan berdiri masing-masing di mahkamah Allah, dan pengennya saat kita berdiri di mahkamah Allah itu ketika Allah mengatakan apa yang sudah kamu lakukan untuk Palestina, walaupun tidak banyak, ada yang bisa kita katakan, ya Allah, saya sudah mencoba untuk melakukan ini, saya mencoba melakukan ini, dan hasil bukan segala. Itu juga makanya kita ketika membuat film, kita udah niatnya adalah saweran itu dari yang kecil-kecil, Hanum. Awal itu dulu film 212 tuh kalau nggak salah, atau Haya 1 tuh mulainya 25 juta, ada 56 orang atau berapa orang, kemudian berkembang gitu ya. Jadi benar-benar kita saweran lah istilahnya gitu. Dan yang menarik dari saweran itu ternyata ada juga sponsor-sponsor yang ketika kami kembalikan, terus dia bilang, enggak, ini memang buat Palestina. Akhirnya angkanya ditambahkan untuk donasi untuk Palestina gitu. Jadi Masya Allah ya, banyak yang memang meniatkan chip in di sini untuk wakafnya mereka gitu. Dan memang film-film dari Warna Pictures at the end tuh memang sudah kita wakafkan. Jadi teman-teman misalnya di Jogja pengen bikin nobar film Haya 1, Haya 2 atau film-film tema Palestina dari Warna Pictures, itu nggak ada biaya. Jadi silakan nobar, tapi yang penting adalah mungkin harus dibiayai 1 orang ya untuk bawa ke sana kopinya, kemudian untuk memutarkan, memastikan nggak ada masalah teknis. Jadi film Haya, jelas, ya, jika ada yang masih memungkinkan menonton film Haya 1 maupun 2, ini belum ada di OTT berarti ya Bun ya? Ada, dulu ada di Max, di ini ya, dulu ada di Maxim ya, tapi sekarang Asma nggak tahu ya, masih ada. Tapi jika ingin berkenan untuk menonton bareng-bareng, berarti kalau di daerah-daerah mau tidak mau silakan, harus secara manual gitu ya. Dan dari kami berharapnya adalah selama kita nggak minta biaya, selama memang ditujukan untuk fundraising untuk Palestina. Oh oke. Jadi silakan bagi panitia yang memang ingin fundraising, tetapi produser tidak mengambil sepeser pun gitu ya kira-kira Bunda. Iya. Nah termasuk mungkin gini ya Hanum, sekarang ini sebetulnya film Gaza itu sudah bisa dilakukan special screening mulai bulan Mei. Sudah bisa. Jadi kalau ada daerah yang mereka pengen, Mbak kita pengen special screening dong, pengen nonton film Gaza duluan, ya kalau ini harus di bioskop tetap gitu. Jadi harus di bioskop, nanti kita kita siapkan filmnya gitu. Jadi boleh dan bisa menghubungi admin di Film Gaza aja, Film Gaza di Instagram ataupun di Instagramnya ya. Jadi ini bisa nonton duluan untuk menambah jumlah penonton di hari pertama. Jadi silakan yang pengajian, yang majelis taklim, yang mungkin pesantren, yang mungkin sekolah, yang mungkin alumni travel atau biro umroh yang mereka mau nonton gitu. Silakan nonton bareng-bareng, bisa nonton duluan film Gaza sebelumnya, tapi di bioskop XX1. Oke, Bun, ini boleh nggak buka-bukaan? Misalnya karena kita mungkin juga akan banyak yang menonton sehingga kemudian tersentuh hatinya gitu ya, untuk siapa tahu nanti ada film Gaza 2 atau film Palestina berikutnya gitu. Boleh nggak sih Bun dibuka rahasianya, production budgetnya untuk film Gaza ini berapa? Ini saya boleh nggak ya? Tapi yang atau pakai kisaran aja, sedikit kisaran sekitar 5M dengan kisaran ya 5M. Nah tinggal masalah promo, kita mau gimana nih? Kita mau promonya kalau film-film besar itu biasanya promonya kan bahkan biaya promo itu 2 kali biaya production cost ya gitu. Nah atau kita misalnya ini tergantung nih dana kita gitu.
Dan kemudian ya tadi sebetulnya kalau ada yang menggelar film-film ini nonton di awal, kita jadi lebih punya lebih punya dana untuk bikin misalnya promo-promo yang lain gitu. Oke. Gitu Bun, kan. kalau 5M itu kira-kira nih berharapnya penontonnya agar nanti bantuan yang bisa disalurkan donasi untuk Palestina itu juga banyak. Berarti kira-kira harus berapa puluh ribu penonton atau berapa ratus ribu penonton, bahkan mungkin berapa juta penonton, Bun? Harapannya sih mudah-mudahan kayaknya saya nggak berani main angka karena takutnya mendahului Pak Imamnya dan teman-teman investor gitu. Tapi berharap sih mudah-mudahan kita bisa meraih 1 juta penonton ya. Mudah-mudahan 1 juta gitu. penonton. 1 juta penonton. Ya. Iya. Itu memang, dan itu kan film itu gini kan Hanum, dia tayang, kalau dulu kan film tayang Kamis. Rabu depan baru turun gitu. Kalau sekarang enggak, bisa jadi kita cuma punya 1 hari, bisa jadi cuma punya 2 hari, bisa jadi cuma punya 3 hari. Jadi memang jangan menunggu tayang di bioskop terdekat rumahmu. Niatkan bahwa makin jauh langkahmu, mudah-mudahan makin besar juga pahala yang Allah berikan. Jadi niatkan khusus untuk film Gaza ini atau film-film baik lain, kita menonton gitu ya sebagai upaya untuk aksi kebaikan gitu di situ. Apa yang bisa dijadikan pelajaran dari film Haya 1 dan 2 gitu dalam hal meng-guide ataupun promosi atau marketing gitu, sehingga yang akan dilakukan di film Gaza ini yang mungkin nanti akan dilakukan oleh timnya Bunda Asma dalam hal promosi dan marketing? Kalau film Haya 1 itu kami sangat terbantu dengan banyaknya dari partai politik juga gitu ya yang mengajak, jadi ada himbauan untuk nonton film Gaza di hari pertama, atau ada komunitas-komunitas yang menggerakkan nonton film Gaza di hari pertama, dan banyak banget nobar-nobar dari sekolah di hari pertama. Itu terbantu banget. Kalau hari pertama kita bisa nyampe 100 ribu penonton, kalau nggak salah Haya 1 itu saya lupa ya 94.000 kalau nggak salah gitu. Jadi dengan angka-angka seperti itu dan konsisten gitu ya, atau bahkan lebih baik hari-hari berikutnya, insya Allah saya yakin kita bisa memberikan mudah-mudahan lebih besar gitu dari yang angka yang kemarin kita dapatkan lewat film Haya 1. Kita itu produser, kalau dari meja produser itu ketika bagi-bagi kue itu nggak ada yang rebut-rebutan gitu. Yang ada justru Mas Jasis lu kayaknya perlu ngambil lebih deh, lu kan sutradara, ntar bikin film baik lain, lu ambil 5% dari gue, enggak ambil persennya 5% dari aneh, enggak ambil aja, enggak jangan gini gitu. Jadi malah giving gitu. Dan akhirnya ketika kita lewat film Haya 2 yang kita flop gitu ya, atau film Jomblo Fisabilillah gitu, kita ya ikut chip in juga kan di sana gitu. Alhamdulillah sih nggak ada yang stres gitu. Yang ada tuh kesedihan karena kita percaya bahwa satu, kalau ini diniatkan sebagai perniagaan, tijarah kita dengan Allah, maka nggak ada yang rugi. Ya di sisi Allah itu untung terus. Yang kedua, yang sedihnya cuma adalah kita sedih karena kita nggak bisa mengembalikan dana investor-investor baik yang sudah percaya dengan film baik. Kami takut mereka trauma gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya yang sedihnya ya pastinya adalah wah kita nggak bisa nyumbang nih buat Palestina lewat film ini. Oh oke. Ya. Untuk film Gaza ini sendiri Bun berarti dulu dananya ini dana fresh atau recycle dari keuntungan film-film sebelumnya gitu, sehingga ini lebih light, lebih ringan gitu, atau ini adalah fresh investors yang baru untuk membuat film Gaza ini? Sebagian besarnya sih fresh investor ya, karena yang film 2 terakhir itu kan kita flop ya, jadi kita jujur malah kita masih berharap lewat film ini mudah-mudahan kita bisa mengembalikan yang kemarin gitu. Artinya nggak penuh tapi mudah-mudahan, karena yang kemarin itu akhirnya kita memutuskan ya walaupun cuma berapa 25% kembalinya atau berapa 15% kembalinya, kami memutuskan ya udah nggak diambil gitu. Jadi ditaruh di produksi yang sekarang gitu. Tapi yang menarik juga gitu sih, sebetulnya lewat film Haya 1, kalau dulu kita 2,7 miliar yang nggak kita kasih ke Palestina, kita punya dana tuh buat bikin film berikut. Tapi kan kita memang ya kita udah niatnya membuat Palestina janji. Gitu. Jadi kira-kira lawannya atau ada film Amerika atau impor pada tanggal yang sama itu mungkin jadi salah satu kendala juga ya, atau mungkin film horor yang digadang-gadang atau insya Allah akan jadi lone player. Ada film, kalau di jadwal kalau nggak berubah itu ada film luar sih, film saya nggak tahu ya film bukan Disney Pixar atau apa, tapi ada film yang
yang digadang-gadang akan besar juga. Kemudian ada film Indonesia dari PH yang besar juga gitu, yang kebetulan sama gitu tanggal tayangnya gitu. Jadi kami sih berharap mudah-mudahan penonton bisa penuh di 5 hari pertama gitu, khususnya di hari pertama pecahnya di situ gitu, karena persaingan kalau udah banyak gitu kan, banyak rebutan-rebutan layar gitu. Jadi buat teman-teman yang kalau pengen kita merebut layar film-film barat ya, maka nontonlah film Gaza di hari pertama. Kalau pengen kita ngerebut layar film-film horor, maka nontonlah film Gaza di hari pertama. Kemarin ada komplain kan, ada film anak gitu ya, saya nggak sebutkan apa, tapi film anak gitu kan, bagus, jumlah penonton akhirnya jutaan, tapi ternyata ada iklan produk-produk yang terafiliasi. Nah, insya Allah itu nggak ada di Gaza. Insya Allah nggak ada. Malah kami ngajak teman-teman. Yang menariknya adalah ada temen yang nonton dan dia bilang gini, special screening ya, owner satu travel umroh yang besar gitu. Dia bilang, Mbak, makasih udah bikin film ini. Jujur aja hatiku itu masih abu-abu untuk Palestina. Tapi aku bisa ikutan sedih dan aku bisa ikutan tergugah di sini gitu. Jadi mudah-mudahan kita bisa menggugah nih hati-hati mungkin yang masih belum full into Palestina. Oke, jadi jangan lupa siapapun yang nonton Hanum Cita dan Cerita edisi featuring Bunda Asmana dengan film Gaza, jangan lupa tanggal 12 Juni hari Kamis ya, dikasih marking date-nya ya, kasih alarm harus nonton hari pertama. Mudah-mudahan ini bisa menjadi salah satu pilar dari bangkitnya film Islami juga yang punya genre berbeda, tidak hanya film Islam yang menye-menye, tapi ini film perlawanan, film resistensi, film keberanian gitu, yang juga kita tampilkan bagaimana brothership atau Islamic Brotherhood antara Indonesia dan Palestina lewat film Gaza. Kira-kira seperti itu ya Bunda ya. Dan yang lebih luar biasa lagi, Bunda Asmanadia ternyata di waktu yang sangat dekat, seminggu kemudian ada film juga yang akan rilis, dan ini dari novelnya. Saya sudah punya novelnya. Nih novelnya, Assalamualaikum Beijing Lost in Ningxia. Nah, habis ini kita akan lanjut bahas setelah film Gaza ya, kita akan lanjut adaptasi dari buku Assalamualaikum Beijing Lost in Ningxia menjadi film Assalamualaikum Beijing Lost in Ningxia sesaat lagi. Kamu banyak tahu tentang Palestina karena beneran dari sana ya? Iya, aku lahir di sana. Palestina kan masih perang. Bukan perang, mereka cuma pengen ngebunuhin kita semua, orang-orang yang ada di Palestina. Dari tahun 48 sampai detik ini, Zionis Israel masih ngebantai masyarakat Palestina. Perempuan-perempuan Gaza dilecehkan di depan suaminya. Bang, kamu masih ingat Gaza kan? Gaza? Gaza siapa? Lo mau ke Gaza? Nggak takut mati lo? Suami yang baru resmi itu loh mukanya. Itu kayak cowok red flag. Tapi sebenarnya kita tidak sedang menolong Gaza. Gaza yang sebenarnya ditindas, dihancurkan. Lu tahu apa soal waktu? Lu mau waktu yang mana? Tolong jaga Gaza tapi saya nggak bisa nempatin ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Jangan pernah melupain Gaza ya. Sangat amat menyentuh hati bisa membantu saudara-saudara kami yang ada di Palestina. Jangan lupa nonton Film Gaza tanggal 12 Juni 2025. Film Gaza 12 Juni 2025.